Bab 41 Manifestasi Ganda Suci dari Pedang dan Pedang. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Ding Hao sangat terkejut. Dia pikir matanya menipu dia dan terus mengirimkan ASK-nya ke celah laut takdir. Namun hasilnya sama seperti sebelumnya. Ketika ASK mencapai celah laut takdir yang kedua, ia menghilang sepenuhnya, tidak peduli berapa banyak yang dia kirimkan atau seberapa keras dia berusaha. Aneh sekali, bagaimana ini bisa terjadi? Ding Hao memaksa dirinya untuk tenang dan mencoba memikirkan masalah ini. Satu-satunya penjelasan yang dapat dia pikirkan adalah kejadian aneh di gua di bawah Great Abyss, terutama dengan bayangan pedang dan pedang yang aneh serta suara perdebatan yang terus-menerus. Disitulah letak masalahnya. Mendengar hal ini, sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba terjadi yang hampir membuat Ding Hao ketakutan. Oh wow, anak ini cukup pintar. Kicau suara laki-laki yang jelas di kepalanya, tanpa peringatan apapun. Ding Hao sangat ketakutan hingga dia hampir melompat dari tempat tidur seperti kucing yang terkejut dan menggigit lidahnya sendiri. Dia sedikit penakut, tapi kami membuat pilihan yang tepat dengan memilihnya, jawab suara lain di kepalanya. Kali ini, suara laki-laki digantikan oleh suara perempuan yang lembut dan menggoda. Ding Hao melayang ke tanah, memegang pedangnya di tangannya. Ice Magic Key-nya bergemuruh dengan cepat di aperture-nya dan segera mencapai status puncak. Siapa kamu? Keluar. Ding Hao melihat sekeliling dan berdiri waspada. Lingkungannya sunyi dan tanpa satu pun tanda kehidupan. Apakah suara ini berasal dari perles es yang bersembunyi di sebelahnya? Berhentilah berteriak, bodoh, ucap suara laki-laki itu lagi. Jika kami bisa keluar, kami akan melakukannya, tambah suara perempuan itu. Jangan panik, gunakan saja koneksi telepatimu. Kata pria itu, kamu akan mengetahui di mana kami sebenarnya berada, kata wanita itu. Kedua suara ini bergema satu sama lain secara ritmis seperti perbincangan silang, menyatukan kata-kata mereka dengan sempurna, dan mereka berbicara dengan lembut tanpa niat buruk. Ding Hao akhirnya tenang. Dia menyadari bahwa suara-suara itu sebenarnya berasal dari pikirannya, bukan dari sekelilingnya. Apakah itu ilusi pedang dan pedang yang memasuki tubuhnya? Ding Hao tiba-tiba teringat bahwa setelah ilusi memasuki tubuhnya, suara pertengkaran muncul di benaknya. Suara-suara itu sama persis dengan suara pria dan wanita yang baru saja berbicara. Suara-suara itu muncul lagi seolah-olah mereka tahu apa yang dipikirkan Ding Hao. Haha, apakah kamu akhirnya ingat? Suara laki-laki itu terkekeh. Itu benar, kami adalah ilusi pedang dan pedang. Suara perempuan itu masih sangat malu-malu dan manis menggoda. Ilusi pedang dan pedang. Siapa kamu? Dewa, monster. Ding Hao sudah benar-benar tenang. Dia perlahan-lahan duduk bersila di tempat tidurnya, meletakkan pedangnya di atas lutut, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, dari mana asalmu? Bisakah kamu memberitahuku? Kau tidak perlu tahu, bentak suara perempuan itu. Jika kamu ingin tahu dari mana kami berasal, kata suara laki-laki itu. Akan ada bayaran yang sangat besar, kata suara perempuan itu. Tetapi kamu harus tahu bahwa ini benar, kata pria itu. Kamu beruntung memiliki kami bersamamu. Hidupmu akan luar biasa. Kamu sangat beruntung karena kuburan leluhurmu memiliki lebih dari sekadar asap hijau, kata suara perempuan itu. Itu terbakar, kata pria itu. Mewahahaha. Mereka berdua mulai tertawa terbahak-bahak, seperti orang yang sedang berselingkuh. Hal ini mengingatkan Ding Hao pada tawa gila komedian, Zhou Xingxing. Kedua suara ini benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan percakapan silang karena mereka bergema dan bercanda satu sama lain dengan penuh kecerdasan dan humor. Ding Hao hanya bisa diam menunggu beberapa menit sampai tawa gila mereka mereda. Haha, kita sudah keterlaluan. Namun, anak muda, kamu harus paham betapa kesepiannya kami setelah dikurung seperti orang tua selama miliaran tahun, kata pria itu sambil tertawa. Sebelum Ding Hao sempat menjawab, wanita itu menjawab dengan marah, sialan. Aku masih muda dan penuh semangat. Siapa bilang aku tua? Ha, aku sudah mengenalmu 100.000 tahun. Muda dan penuh semangat, tolong. Kamu membuatku mual. Pah. Diam, jika kamu terus mengeksposku, aku akan menghajarmu. Haha, kamu bisa mencobanya. Aku tidak takut padamu. Ding Hao mulai pusing. Makhluk purba macam apa mereka? Hei kalian berdua, bisakah kalian berhenti berdebat?
Bagaimana kalau kalian keluar dari tubuhku agar kita bisa bicara? Dia menyarankan. Memiliki dua makhluk asing di dalam tubuhnya benar-benar merupakan pengalaman yang tidak nyaman bagi siapapun. Kami tidak bisa, teriak kedua suara itu bersamaan. Ding Hao terdiam. Jika kami meninggalkan tubuhmu, kami akan menghilang terbawa angin, kata pria itu. Saya menghabiskan semua sumber daya yang saya kumpulkan selama ratusan ribu tahun untuk memperbaiki tubuh, meridian, dan konstitusi Anda. Anda anak kecil yang tidak tahu berterima kasih. Sekarang Anda ingin saya pergi. Wanita itu meraung dengan marah seolah dia telah ditinggalkan. Kami tidak hanya memperbaiki meridianmu. Wah, pada dasarnya kami memberimu transformasi batin. Kata pria itu, 1 ton surga, semua esensi langit dan bumi diserap oleh tubuh fanamu. Aku sangat iri padamu, wanita itu hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar ini tetapi tiba-tiba menghentikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kekuatanmu saat ini benar-benar unik. Kamu adalah tubuh pedang alami. Pria itu terdengar sangat bangga. Kamu bodoh. Dia sebenarnya adalah manifestasi ganda suci dari pedang dan pedang, koreksi wanita itu. Wanita tua, apakah kamu mencoba memulai perkelahian? Tanya pria itu dengan marah. Ya, jadi kenapa? Dia mengejek. Ding Hao kembali pusing dan segera mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Apa itu manifestasi ganda suci dari pedang dan pedang? Bab 42 Kemunculan pertama leluhur ganda pedang dan pedang, Part 2. Ini bermanfaat dalam cara yang sangat baik dan praktis. Kamu akan mengetahuinya di masa depan, kata suara laki-laki. Dia terdengar seolah ingin terus berbicara tetapi tidak melakukannya. Benar, yakinlah, kami berada di dalam tubuhmu namun tidak memiliki niat buruk. Sebaliknya, kamu mulai mendapatkan banyak manfaat, dan ketika waktunya tepat dan kondisinya terpenuhi, kami akan meninggalkan tubuhmu, kata suara perempuan itu, dengan nada lembut yang jarang dia gunakan sampai sekarang. Aku tahu apa yang dikhawatirkan anak muda itu. Anda dapat yakin bahwa kami pasti tidak akan melakukan trik tercela seperti merasuki tubuh Anda. Itu benar, siapa yang peduli dengan bangkai lemah kalian manusia? Itu benar, tak disangka aku dulunya memiliki tubuh yang cukup tajam untuk membelah logam. Kita harus tahu bahwa aku terbuat dari baja meteorik ilahi yang dikombinasikan dengan 1000 bahan menakjubkan lainnya, kata suara wanita itu. Anak muda, jika kamu benar-benar ingin kami meninggalkan tubuhmu, yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergegas dan berlatih untuk membangun kekuatanmu. Bukannya kami tidak ingin pergi, tapi kami tidak bisa. Kedua suara itu saling melengkapi. Suara perempuan itu hampir mengatakan sesuatu sebelum suara laki-laki itu terbatuk untuk menghentikannya. Sepertinya aku tidak bisa membuat kedua orang ini meninggalkan tubuhku untuk saat ini, pikir Ding Hao. Meski begitu, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kemungkinan besar, dua karakter misterius dan mementingkan diri sendiri ini tidak memberinya niat buruk. Oh iya, apakah kalian berdua yang menyelamatkanku saat aku terjatuh dari tebing saat itu? Tanya Ding Hao sambil mengingat sesuatu. Dia ingat bahwa dia pernah jatuh 10 kaki dari tebing sebelumnya, dan secara logika, dia tidak mungkin langsung jatuh ke dalam gua, tetapi dia terbangun di dalam gua. Karena itu, dia menyimpulkan bahwa sesuatu pasti telah terjadi tanpa sepengetahuannya selama dia tidak sadarkan diri. Kita tidak bisa mengambil pujian atas hal itu, kata suara perempuan itu. Setelah 100.000 tahun pengeluaran, kami berdua kehilangan tubuh fisik kami dan hanya kesadaran kami yang tersisa. Kami tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan kejatuhanmu, kata suara laki-laki itu. Struktur gua ini unik. Setiap 10 hari, ruang hampa yang sangat kuat akan tercipta di pintu masuknya, lanjut suara perempuan tersebut. Itu berlangsung selama 3 menit setiap kali, tambah suara laki-laki itu. Itulah mengapa saya katakan bahwa kuburan leluhur Anda pasti terbakar, sehingga Anda mendapatkan keberuntungan yang luar biasa. Jika waktu kejatuhan Anda tidak bertepatan dengan terciptanya ruang hampa pada hari itu, Anda tidak akan memasuki gua tersebut, suara wanita itu berkata, terus-menerus mengagumi keberuntungan Ding Hao. Kamu pasti sudah mati sejak lama, dan tidak ada cara bagi kami untuk menyembuhkanmu, lanjut suara laki-laki itu. Sekarang, akhirnya, Ding Hao mengerti betapa beruntungnya dia bisa jatuh di dekat gua tepat pada saat ruang hampa tercipta. Kalau tidak, dia akan jatuh ke dasar tebing dan menjadi sepotong pai daging. Karena kalian berdua sudah melekatkan diri pada tubuhku sejak lama,
kenapa kalian menampakkan diri sampai sekarang? Tanya Ding Hao. Sebelumnya, kamu terlalu lemah dan tidak mungkin kamu bisa membangunkan kami. Hanya setelah mencapai puncak level murid bela diri dengan bukaan satu barulah tubuhmu dan ki dapat menanggung kehendak ilahi kami, kata suara wanita itu dengan nada mengejek, seolah-olah dia memutar matanya saat ini. Petik 2 petik 2. Ding Hao tidak bisa kembali lagi. Benar, ketika aku sedang berlatih kitab suci pencarian pedang Taixuan sebelumnya, seluruh kiku tiba-tiba menghilang saat mendekati titik laut takdirku. Apakah kalian berdua tahu apa yang terjadi? Ding Hao bertanya. Setelah pertukaran kata singkat dengan suara-suara tersebut, fokus Ding Hao dengan cepat kembali ke kejadian tak terduga ketika dia berlatih sebelumnya. Ini sebenarnya persoalan paling mendesak dan fatal yang harus saya atasi, pikirnya. Haha, disinilah, manifestasi ganda suci pedang dan pedang, paling mendalam, kata suara laki-laki itu dengan bangga. Teknik ini mengacu pada cara meningkatkan keterampilan seseorang, tidak peduli dengan pedang atau pedang, teknik ini dapat ditingkatkan dengan pesat. Teknik ini juga memungkinkan seseorang untuk berkultivasi dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Suara perempuan itu menjelaskan dengan singkat. Suara laki-laki itu terus menjelaskan untuk mendukung teori perusahaannya. Namun, sistem ini mempunyai batasan yang tidak bisa diabaikan. Artinya, tidak peduli apakah seseorang sedang berlatih teknik pedang atau pedang, jika seseorang hanya berlatih salah satu dari teknik tersebut, setelah mencapai setiap tahap, dia akan menghadapi rintangan yang akan sulit untuk mengatasinya. Seseorang harus melatih kedua jenis teknik tersebut untuk mencapai terobosan dan kemajuan ke tahap berikutnya. Sekarang, kamu berlatih seni pedang sendirian. Kamu telah menciptakan benih ki untuk teknik pedang dingin dan membuka 2/9 meridian pertama yin kecil di tanganmu. Kamu telah menyempurnakan titik mata air sucimu dan mencapai tahap murid bela diri dengan satu bukaan. Ini dikenal sebagai ki teknik pedang. Suara perempuan itu terus menjelaskan. Oleh karena itu, sesuai dengan batasan khusus dari manifestasi ganda suci dari pedang dan pedang, jika kamu ingin mengembangkan titik laut takdirmu ke tahap murid bela diri dengan 2 lubang, kamu harus melatih dirimu untuk menghasilkan suatu bentuk teknik pedang. Ki, hanya dengan begitu, Anda dapat mencapai terobosan. Suara laki-laki itu menyimpulkan, benih ki dari teknik pedang. Apakah maksudmu tubuh manusia dapat menciptakan benih ki kedua? Ini tidak mungkin, bukan? Tanya Ding Hao. Dia belum sepenuhnya memahami apa yang disarankan oleh suara-suara itu dan gagasan itu tampaknya tidak dapat dia pahami. Menurut prinsip pembelajaran seni bela diri di tanah tanpa batas, seseorang hanya dapat memicu satu benih ki selama hidupnya. Hal ini karena setiap orang hanya memiliki satu dantian dan satu sistem budidaya yang dikenal sebagai 12 meridian standar. Memicu benih ki kedua dalam tubuh seseorang adalah gagasan yang tidak masuk akal dan mustahil. Wahahaha. Tentu saja, mustahil bagi orang normal untuk menghasilkan benih ki kedua. Sejak awal, bahkan para ahli di bidang kaisar bela diri dan kaisar agung bela diri telah gagal melakukannya, kata suara laki-laki itu. Dia sepertinya telah menyimpulkan apa yang dipikirkan Ding Hao. Namun, hehe, itu sepenuhnya pakan ayam untuk seseorang yang membawa garis keturunan luar biasa seperti perwujudan ganda suci pedang dan pedang. Wahahaha. Lanjut suara perempuan itu mengikuti baris pernyataan suara laki-laki. Rasa bangga yang besar terlihat dari tawanya yang sedikit vulgar. Kenapa kamu berkata begitu? Ding Hao bertanya, tertarik dengan teori aneh mereka. Dalam tubuh manusia biasa, terdapat satu dantian, 12 meridian, dan 108 lubang. Di dalam tubuh seseorang yang membawa silsilah, manifestasi ganda suci pedang dan pedang, terdapat 2 dantian, jalur meridian kedua, dan celah lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya membentuk sistem pelatihan kedua yang independen dari 12 jalur utama, kata suara laki-laki itu. Dia tidak bisa berhenti bicara sekarang. Manifestasi ganda suci dari pedang dan pedang dilengkapi dengan jalur pelatihan kedua. Tanya Ding Hao. Dia terguncang secara emosional, karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar teori semacam itu. Itu benar-benar melanggar aturan tetap komunitas seni bela diri di dunia ini. Bisakah seseorang benar-benar melatih 2 dantian, 2 benih ki, 2 jalur meridian, dan 2 jenis ki pada saat yang bersamaan? Dia pikir, haha, anak muda, pikiranmu berputar sekarang, kan? Suara perempuan itu bertanya sambil tertawa terbahak-bahak.
Sebuah pikiran melintas di benak Ding Hao, menyentaknya seperti sambaran petir. Dia tiba-tiba menyadari masalah dengan pelatihannya. Menurut kalian berdua, aku memiliki konstitusi manifestasi ganda suci dari pedang, dan itu memberiku keuntungan alami serta beberapa batasan yang telah ditentukan. Ternyata pada saat itulah, ketika Ichiki tiba-tiba menghilang di dekat kubukaan Laut Takdir, itu karena saya mengembangkan ilmu pedang Ki sendirian, tanpa melatih jalur meridian kedua saya. Karena itu, saya gagal karena saya menemui batasan tetap tersebut, bukan karena ada yang salah dengan latihan saya. Benar, kamu tidak terlalu bodoh, anak muda, kata suara laki-laki itu sambil mengangguk puas. Ding Hao tidak mempermasalahkan implikasi merendahkan dalam kata-kata suara laki-laki itu dan malah meminta nasihatnya dengan rendah hati. Apa yang harus aku lakukan sekarang, kedua orang tuaku? Suara wanita itu menjadi marah saat dia mendengar bagaimana dia memanggilnya, seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang manisannya diambil darinya. Nak, jangan panggil aku kakakmu. Aku masih sangat muda. Panggil aku kakak perempuan, tidak. Panggil aku adik perempuan, tidak. Kalau begitu aku akan lebih muda darimu. Panggil aku, Nona. Petik 2. Ding Hao terdiam. Bab 43 Manifestasi Ganda Suci dari Pedang dan Pedang, Part 2. Suara laki-laki itu tertawa keras, berkata, jangan pedulikan wanita gila itu. Tentu saja, yang harus kamu lakukan adalah membuka set kedua untuk berlatih meridianmu, simulasikan benih Ki kedua, dan kuasai bentuk energi mistik kedua untuk memenuhi batasan konstitusional, manifestasi ganda suci pedang dan pedang. Kemudian, semua rintanganmu secara alami akan teratasi. Saya mohon kepada kalian berdua, senior, untuk mengajari saya cara membuka sistem pelatihan kedua dalam diri saya. Tanya Ding Hao dengan tulus. Hahaha, anak baik, tapi kamu tidak sabar. Tidakkah kamu ingin bertanya apa perbedaanmu dari orang biasa setelah membuka sistem pelatihan kedua dalam dirimu? Kata suara laki-laki itu. Dia terdengar sangat senang dengan pilihan Ding Hao, tapi dia tidak lupa mengingatkan pemuda itu dengan sungguh-sungguh. Saya yakin kalian berdua senior tidak akan pernah menyakiti saya, jawab Ding Hao dengan wajah datar. Kedua suara di kepalanya sepertinya terkejut dengan jawabannya dan berhenti sejenak sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak secara bersamaan. Bagus, tidak buruk sama sekali. Anak baik, kami tidak salah menilaimu atau membuat pilihan yang salah dalam memilihmu. Memikirkan bahwa kamu akan memiliki hati yang murni dan polos seperti bayi yang baru lahir, itu adalah kualitas yang jarang ada terlihat. Hahaha, nak, yakinlah, kami dan kamu saling terkait erat dan nasib kita saling terkait. Selain itu, sejak awal, kami tidak memiliki niat buruk terhadapmu. Kata suara laki-laki itu dengan kagum. Suara wanita itu temperamental, tetapi juga tertawa keras saat ini. Yakinlah, nak, kekuatan, manifestasi ganda suci dari pedang dan pedang, belum pernah menandinginya sejak permulaan waktu, dan hanya 1 atau 2 dari miliaran orang yang memiliki garis keturunan dan konstitusi seperti itu. Jika tidak, maka kekuatan itu tidak akan bisa ditandingi, belum dikenal sebagai manifestasi suci. Dengan berlatih teknik pedang dan pedang, kamu akan menjadi lebih kuat dari rekan-rekan kungfumu berkali-kali lipat. Bahkan, melewati peringkat itu akan menjadi makanan ayam untukmu. Akan ada juga manfaat lain yang akan kamu pahami sendiri di kemudian hari, kata suara laki-laki itu. Kali ini, dia tidak bertengkar dengan suara perempuan itu. Hehe, Ding Hao terkekeh mendengar ini. Sejak saat itu, dia tidak lagi meragukan kedua suara itu. Meskipun suara pria dan wanita itu cerewet, angkuh, tidak masuk akal, dan agak vulgar, untuk beberapa alasan, Ding Hao merasa kedua suara itu sangat familiar, seolah-olah keduanya ada hubungannya dengan dia sejak awal. Dengarkan, mulai sekarang, saya akan berbicara tentang metode untuk membuka sistem pelatihan kedua, kata kedua suara secara bersamaan. Suara laki-laki itu berkata dengan sungguh-sungguh, perbedaan antara manifestasi ganda suci pedang dan pedang, adalah selain dantian perut dan 12 jalur meridian utama, ia juga melatih dantian pusat dan 6 jalur meridian kecil. Dantian pusat mengacu pada 1 di tengah dada dan bukan di perut. 6 jalur meridian minor mengacu pada 6 meridian yang jarang terlihat dan memancar keluar menuju tubuh Anda dari pusatnya, yaitu dantian pusat. Masing-masing dikenal sebagai Ren, Du, Chong, Dai, Yang, dan Yin meridian. Itu benar.
Keenam pembuluh darah ini berbeda dari 12 meridian utama orang normal, itulah alasan mereka dikenal sebagai 6 meridian minor. Dengan melatih 6 jalur ini, Anda akan menikmati efek dan kekuatan yang sama seperti orang yang berlatih 12 meridian utama, kata suara wanita itu. Dia kemudian melanjutkan menjelaskan dengan nada serius yang jarang digunakan, kamu tidak perlu menguasai terlalu banyak sekarang. Kamu hanya perlu memulai pelatihan dari jalur minor pertama, Ren Meridian. Namun, kamu telah melatih 12 jalurmu, meridian utama dengan ki dari keahlian pedangmu. Jadi, sesuai dengan persyaratan, manifestasi ganda suci pedang dan pedang, kamu harus melatih 6 meridian kecilmu menggunakan ki dari teknik pedang. Hanya dengan begitu kamu akan bisa untuk mencapai teknik pedang dan pedang. Ding Hao mengangguk dan mengingat setiap kata yang dia dengar. Langkah pertama secara alami adalah mensimulasikan benih energi mistik kedua Anda. Tutup mata Anda dan jangan salurkan ki sedingin es dari dantian perut Anda. Sebaliknya, fokuslah untuk merasakan ruang di sekitar bagian tengah dada Anda. Ada dantian tersembunyi di sana, dan kamu akan bisa merasakan ki di sana. Setelah mendengar kata-kata ini, Ding Hao mulai fokus merasakan ki di dantian pusatnya seperti yang diinstruksikan. Memang benar, setelah beberapa saat fokus, dia mulai merasakan kehadiran lautan dantian yang luas di dadanya seperti yang digambarkan oleh suara laki-laki itu. Rasanya tak terbatas seperti galaksi dan ukurannya sebanding dengan dantian perutnya. Mungkin, itu bahkan lebih misterius daripada dantian perut. Ini dantian utamaku, pikir Ding Hao sejenak. Dia kemudian memutuskan untuk menyalurkan ki di dantian pusatnya menggunakan formula menggambar ki, sebuah keterampilan biasa dari manual yang dia beli di pasar gelap. Rumusnya tidak diberi peringkat dan hanya merupakan keterampilan pokok, itu tidak memiliki bentuk khusus dan juga tidak dimaksudkan khusus untuk digunakan dalam teknik pedang atau pedang. Itu adalah keterampilan mendasar dan tidak akan bertentangan dengan teknik pedangnya jika dia menggunakannya untuk menyalurkan ki di dantian pusatnya. Kali ini, prosesnya berjalan sangat lancar, setelah pengalaman awalnya menggambar ki dan mensimulasikan benih mistik pertamanya. Ding Hao berhasil memicu benih mistis ki baru di dantian pusatnya dalam waktu kurang dari 2 jam, dengan bantuan dan bimbingan dari suara pria dan wanita di kepalanya. Benih mistis ki yang baru ini memancarkan cahaya kuning jingga, yang berbeda dengan benih dari dantian perutnya. Benih dari perut dantian mengeluarkan cahaya kristal bening, agak seperti batu giok. Benih baru itu menari-nari dan berkelap-kelip, seperti bola api kecil, seolah-olah akan mulai menyala kapan saja. Kultivasi Ding Hao yang sangat cepat menimbulkan banyak kekaguman baik dari suara pria maupun wanita di dalam kepalanya. Ini, kata Ding Hao, sangat terkejut. Haha, inilah ki panas, jenis ki yang paling cocok di dunia ini untuk teknik pedang. Yang harus kamu lakukan adalah menyalurkannya untuk membangun Ren Meridianmu, meridian pertama dari 6 meridian minor. Kata suara laki-laki itu sambil tertawa lebar. Benar, ada 18 titik kritis di Ren Meridian. Setelah kamu memadatkan titik pertama yang dikenal sebagai tingkat menengah, kamu akan mencapai tingkat murid bela diri dengan bukaan 1 dari 6 meridian kecil. Itu adalah tahap yang sama dengan 12 meridian utama dantian perut Anda. Dengan cara itu, kedua sistem akan saling melengkapi. Kemudian, Anda dapat menerobos rintangan Anda dan maju menjadi murid bela diri dengan 2 lubang. Suara perempuan itu menasihati dengan lembut. Ding Hao mengangguk dan menyadari apa maksud keduanya. Meski begitu, tentu saja, dia tidak bisa menggunakan ki yang berhubungan dengan ilmu pedang seperti Kitab Suci Pencarian Pedang Taixuan. Untuk memperkuat 6 meridian kecilnya, dia harus menggunakan ki dari teknik pedang. Kalau tidak, itu akan bertentangan dengan ki panasnya. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana dia bisa menemukan panduan teknik pedang tingkat manusia seperti Kitab Suci Pencarian Pedang Taixuan. Ini merupakan masalah besar baginya. Saat dia sedang berpikir keras, tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di benaknya. Dia turun dari tempat tidurnya dan menemukan sebuah buku kecil berwarna biru langit dari ransel di atas mejanya. Itu adalah buku panduan, satu pedang untuk memulai perjalananmu, yang compang camping, buku yang telah dia beli dengan sejumlah besar uang di pasar gelap di daerah kumuh di pegunungan belakang. Selama waktu itu, emosinya menguasai dirinya dan sebagai hasilnya, dia membelinya. Itu adalah manual teknik pedang ki utama, tapi sayangnya, salinannya tidak lengkap. Ding Hao menelusuri manual tersebut dengan hati-hati dan agak kecewa saat mengetahui bahwa sekitar seperempatnya hilang.
Meski tidak banyak, namun tetap saja ia tidak bisa sembarangan mempraktekkan teknik tersebut. Coba kulihat. Ini menarik, panduan ini sepertinya familiar bagiku, kata suara perempuan di kepalanya. Dia mengizinkan Ding Hao membaca manual, satu pedang untuk memulai perjalananmu, secara mendetail dan segera mulai bergumam pada dirinya sendiri sesudahnya, lalu, dia sekarang tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya wanita gila itu menyadari sesuatu. Mari kita tunggu, kata suara laki-laki itu, sepertinya juga menyadari sesuatu. Ding Hao mengangguk. Meski begitu, saat fajar keesokan harinya, suara perempuan itu sepertinya belum menenangkan pikirannya dan masih tetap diam. Lupakan saja, jangan pedulikan dia untuk saat ini. Meskipun wanita gila itu biasanya tidak bisa diandalkan, dia memang memiliki beberapa prestasi dan pengetahuan dalam keterampilan pedang. Ketika dia benar-benar berhasil mengeluarkan sesuatu, siapa tahu, mungkin dia bisa selesaikan manualnya. Suara laki-laki itu berkata dengan riang kepada Ding Hao saat fajar, "Nak, kamu harus memelihara 2 benih ki di dantian tengah dan bawah terlebih dahulu, sehingga kamu dapat mengamankan kemampuanmu saat ini." "Terima kasih banyak atas nasihat Anda, tetua. Saya mengerti sekarang," jawab Ding Hao sambil mengangguk. "Kamu, orang yang sangat tercela, telah berbicara buruk tentang aku di belakangku lagi," suara wanita yang sudah lama terdiam itu berkata. Dia tidak mau menyerah, dan segera mengeluarkan tegurannya setelah mendengar suara laki-laki berbicara tentang dirinya. "Jelas aku mengatakan itu di depanmu. Bagaimana aku bisa berbicara di belakangmu?" Suara laki-laki itu menjawab sambil tertawa keras dan bangga. Petik 2 titik 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 petik 2. Suara wanita itu terdiam. Petik 2 titik 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 petik 2. Ding Hao terdiam. "Mengapa kita tidak melakukannya seperti ini? Nak, di masa depan, kamu memanggilku sebagai master pedang, dan wanita gila itu sebagai master pedang, untuk menghindari percampuran ketika kita berbicara lain kali. Kami juga akan tahu siapa kamu berbicara dengan cara seperti ini," kata suara laki-laki itu. "Sialan kau, aku masih dalam masa prima. Sabre Master kedengarannya terlalu tua untukku. Panggil saja aku Saber Fiery, wahahaha. Saber Fiery, aku meludahi pemikiran itu. Kau wanita gila, namun kau berani menyebut dirimu sebagai peri. Aku menyukainya, apa yang akan kamu lakukan? Lagi pula, itu lebih baik daripada kamu menyebut dirimu, guru tercela, bukan?" Catatan, kata Mandarin Despicable dan SWOT terdengar serupa, "Haha, guru tercela. Kamu memang cukup tercela. Sialan kamu, apa kamu ingin berkelahi? Jalan gila," seru Master Pedang. Dia benar-benar gila pada saat ini. Master Saber tertawa terbahak-bahak dan menjawab, "Aku tidak akan seburuk kamu." Petik 2 titik 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 petik 2. Ding Hao tidak tahu harus berkata apa. Titik titik titik. Itu pada hari kedua, Ding Hao mengikuti rutinitasnya yang biasa pergi ke kantin untuk sarapan bersama Zhang Fan. Pemburu remaja itu mengerutkan kening. Dia telah berlatih kitab suci pencarian pedang Taixuan selama 2 malam 1 hari, namun masih belum mencapai kemajuan. Dia bahkan tidak bisa merasakan firasat apapun tentang kinya. Selain itu, peringkatnya telah jatuh ke posisi terbawah dari 400 murid Akademi Kaos Hijau Timur. Zhang Fan mulai bangkit setelah menerima penghiburan dan dorongan dari Ding Hao. "Selamat pagi, kakak senior Ding. Semoga kamu baik-baik saja, kakak senior Ding." Ada aliran murid berkemeja hijau dari Akademi Timur yang terus-menerus menyapa Ding Hao dengan hangat saat dia berjalan ke kantin. Sekitar 50 hingga 60 murid telah berkumpul di sisinya bahkan sebelum dia tiba, dan mereka semua meminta nasihatnya mengenai masalah yang mereka temui selama pelatihan kungfu mereka. Ding Hao tersenyum tipis dan tidak menyimpan rahasia apapun, dia menjawab semua pertanyaan mereka dengan sabar dan mencurahkan seluruh ilmunya sebagai balasannya. Seseorang sudah menyiapkan sarapan untuknya ketika dia tiba di kantin. Hampir 100 murid mengepung Ding Hao saat mereka makan dan meminta nasihat satu sama lain. Semua orang bertukar wawasan yang terpancar selama pelatihan, dan suasana sangat antusias di kedua sisi. Adegan ini menyebabkan beberapa orang merasa kagum dan cemburu terhadap Ding Hao. Tidak disangka Ding Hao ini berhasil mengumpulkan begitu banyak murid di sisinya dalam waktu singkat beberapa hari. Benar-benar pemikiran dan strategi yang hebat di pihaknya. Pemuda dengan alis setajam silet dan hidung bengkok berbentuk paruh elang mengerutkan kening saat dia berkata kepada beberapa teman di sisinya. Dia sedang duduk di ujung kantin.
Dia dikenal sebagai Jixin dan dia adalah salah satu dari 10 unggulan pertama di antara kandidat Akademi Kaos Hijau Timur. Kekuatan Jixin tidak bisa dianggap enteng. Dia bahkan menduduki peringkat sebelum Ding Hao, di posisi ke-83, dalam daftar nominal dari ujian masuk. Selain itu, dia pernah menjadi murid bela diri dengan 2 lubang dalam budidaya kinya. Dikatakan bahwa dia memiliki pengaruh yang sangat besar, dia berasal dari keluarga besar di kaki gunung yang memiliki fondasi yang kuat di wilayah tersebut dan memiliki kekayaan yang melimpah. Dia tidak kekurangan pengikut di sisinya. Meskipun keahlian pedang Ding Hao luar biasa, dia baru saja memilikinya. Dalam hal penguasaan Qi, dia jauh lebih lemah darimu, kakak senior Ji. Dia tidak bisa terus bersikap sombong selama berhari-hari lagi, dan ketika saatnya tiba, dia akan menjadi sombong. Mereka yang berkumpul di sisinya karena mereka menerima sedikit keuntungan darinya cepat atau lambat akan pergi. Murid lain yang dekat dengan Jixin berkata sambil tertawa dingin. Itu benar, seseorang harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk akhirnya lulus ujian dan tetap berada di sekte pencari ilmu pedang. Apa gunanya memenangkan hati orang-orang bodoh yang tidak berguna itu? Jangan khawatir, kakak senior Ji. Dibandingkan denganmu, Ding Hao jauh lebih inferior. Namun murid lain di samping Jixin berkata sambil tertawa. Ekspresi Jixin menjadi sedikit lebih menyenangkan setelah mendengar komentar mereka. Itu terjadi pada saat yang sama. Itu berada di ruang pertama halaman pertama Akademi Kaos Hijau Timur. Apa, Ding Hao, orang rendahan itu, dengan latar belakang petani, memberikan bantuan kecil lagi di kantin untuk menarik lebih banyak orang kepada dirinya sendiri. Ucap seorang remaja yang sedang duduk bersila di atas matras sambil berlatih. Dia membuka matanya sedikit dan sinar dingin muncul dari dalam matanya. Kemudian, sinar itu menghilang dengan cepat. Wajah pemuda itu cantik. Dia jelas laki-laki, tapi alisnya begitu anggun hingga tampak seperti daun dari pohon willow. Matanya panjang dan sipit, dan dia menyipitkan mata sedikit karena kebiasaannya. Mereka sama femininnya dengan wanita, dan itu membuat orang merasa bahwa dia sangat cerdik dan licik. Dia dikenal sebagai Lilan. Itu adalah nama yang terkesan sangat feminin. Namun kenyataannya, ia menduduki peringkat pertama dari 10 unggulan teratas dari kumpulan kandidat kaos hijau Akademi Timur. Lilan berada di urutan ke-35 dalam daftar nominal yang menunjukkan hasil ujian masuk, dan bakat serta bakatnya sangat mengejutkan. Banyak tetua dari sekte pencari ilmu pedang memandangnya sebagai ahli nomor 1 di antara murid-murid dari Akademi Kaos Hijau Timur. Karena dia mendapat keistimewaan untuk tinggal di ruangan pertama di halaman pertama, tentu saja dia membawa dirinya sebagai individu yang unik. Dikatakan bahwa Lilan adalah kerabat langsung dari salah satu tetua di tempat suci sekte pencari ilmu pedang yang memiliki kekuatan nyata. Pengaruh yang dimilikinya bukanlah masalah kecil. Mengenai alasan mengapa Lilan ditugaskan ke Akademi Kaos Hijau Timur, yang gabungan kekuatan kandidatnya paling lemah di antara 5 akademi, adalah sebuah pertanyaan yang mengganggu mereka yang mengetahui latar belakangnya. Jelas tidak sulit baginya untuk ditugaskan ke Akademi Pusat berkemeja putih, yang terkuat di antara 5 akademi, berdasarkan kekuatan dan hubungannya dengan sesepuh tersebut. Setelah dia memasuki Akademi Timur dengan kaos hijau, banyak murid yang memiliki informasi orang dalam dikumpulkan oleh pihak Lilan atas kemauan mereka sendiri dan bersedia berjanji setia kepadanya. Saat ini, sekitar 5 orang berdiri dengan hormat di hadapan Lilan. 2 di antaranya ternyata berasal dari 10 unggulan teratas Akademi Timur, yaitu Ge Yin dan Zhang Tianlun. Mereka tidak lemah, tapi di hadapan Lilan, mereka tampak pendiam dan bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Kakak senior Li, haruskah kita berdua memberi pelajaran pada anak muda ini? Kita akan membuatnya kehilangan muka di depan semua orang sehingga dia tidak berani memberikan wawasannya kepada siapapun lagi, kata Ge Yin dalam sebuah mencoba menyarankan rencananya. Tidak perlu untuk itu, Lilan menjawab dan menutup matanya perlahan lagi. Lalu, dia menggelengkan kepalanya. Itu hanya akan membuat murid-murid Akademi Timur lainnya membenci kalian berdua. Itu akan mengganggu rencana kita. Ge Yin menjadi pucat pasi. Lilan fokus memikirkan solusi sebelum memberi instruksi. Ding Hao hanyalah karakter kecil, dia hanyalah orang bodoh yang naif. Apakah dia percaya bahwa dia bisa memenangkan hati orang lain untuk melakukan pekerjaan untuknya hanya dengan melakukan bantuan kecil untuk mereka?
Dia tidak tahu bahwa kekuatan adalah segalanya dalam ilmu pedang mencari sekte. Hanya yang kuat yang punya hak untuk berbicara. Dengan membagi perhatiannya pada aktivitas duniawi seperti itu, dia pasti mengendurkan latihannya. Dia menukar sesuatu yang kurang berharga. Dia tidak cukup berpandangan jauh ke depan dan tidak memiliki cukup semangat yang tepat dalam dirinya. Dia tidak layak untuk kita perhatikan. Kamu benar, kakak senior. Zhang Tianlun setuju. Yang terpenting bagi kita saat ini adalah persaingan besar kelima akademi. Tadi saya ingin kalian mengetahui kekuatan calon dari 4 akademi lainnya, tanya Li Lan dengan mata terpejam. Di antara 5 akademi, Akademi Pusat Berkemeja Putih adalah yang terkuat. Dari 10 kandidat unggulan, 7 di antaranya adalah saudara angkat dan secara kolektif dikenal sebagai aliansi 7 yang terhormat. Pemimpin mereka bernama Li Muyun dan kekuatannya adalah tak terduga. Kami memperkirakan bahwa itu di atas praktisi seni bela diri dengan bukaan 3. 6 lainnya juga tidak lemah dan berpeluang berada di antara 20 posisi pertama dari 5 akademi. Adapun kekuatan, level, dan level mereka yang sebenarnya, teknik atau taktik pertempuran apa yang mereka praktikkan, saya telah mengetahui. Semuanya secara rahasia dan menuliskannya di buku kecil ini. Silakan lihat, saudara senior Li. Ia kemudian memberikan sebuah buklet kecil dengan halaman sampul berwarna biru. Li Lan menerima buklet itu, membukanya, dan melihat sekilas isinya sebelum mengangguk puas. Kamu melakukannya dengan baik. Bagus sekali. Ayo, selidiki Li Muyun dan kumpulkan informasi intelijen lebih detail tentang dia. Yakinlah, kakak senior Li. Aku akan menyelesaikannya secepat mungkin, kata Ge Yin sambil mengangguk, kewalahan dengan tanggapan positifnya. Melihat rekan muridnya dipuji, Zhang Tianlun segera melaporkan temuannya sendiri, dia tidak puas tertinggal. Murid peringkat teratas di Akademi Selatan yang mengenakan kemeja ungu dikenal sebagai Liu Kuang. Banyak pengikut dari Akademi Selatan berkumpul di sisinya, dan dikatakan bahwa dia diam-diam telah mengendalikan seperempat muridnya. Lainnya selain Liu Kuang, murid lain yang paling disukai dan aktif adalah Nan Mengzheng, Dong Yi, Wang Xiaoxi, dan beberapa lainnya. Mereka memiliki tingkat kekuatan tertentu. Akademi Baju Kuning Utara tidak bersatu, tapi ada seorang gendut yang dikenal sebagai Ren Xiaoyao dan seorang remaja bernama Lin Xin. Mereka sangat aktif beberapa hari ini. Akademi Utara, sedangkan untuk Akademi Kaos Merah Barat, tidak ada yang istimewa dari itu. Tidak ada seorang pun di sana yang patut menjadi fokus perhatianmu, dan rumor mengatakan bahwa 10 kandidat unggulan mereka tidak terlalu kuat. Setelah menyelesaikan pelaporan sekaligus, Zhang Tianlun juga memberikan 3 buku kecil kepada kakak laki-lakinya. Dia telah mencatat keadaan sebenarnya tentang kandidat dari 3 akademi lainnya. Bagus sekali, kalian semua melakukannya dengan baik. Aku akan mengingat prestasi kalian dalam hati, dan ketika pamanku keluar dari pengasingan, aku akan memastikan kalian berdua akan diberi imbalan, kata Li Lan sambil mengangguk puas. Ge Yin dan Zhang Tianlun sangat senang mendengarnya. Terima kasih banyak karena telah menyampaikan pesan kami kepada Tetua Li, kakak senior Li, kata mereka. Waktu 1 hari berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, lentera telah menyala, dan bulan sudah memancarkan cahayanya yang memikat. Ding Hao kembali ke kamarnya sendiri dan menggandakan pelatihannya. Dia sudah mampu memusatkan kisedingin es di dantian perutnya hingga menjadi bentuk cair yang hampir sempurna. Benih Qi yang diciptakan oleh kekuatan esnya juga seperti esensi yang mengkristal, berkilau dan murni. Tidak ada kotoran sama sekali di dalamnya, dan itu terus-menerus memasok Qi sedingin es untuk menyehatkan tubuhnya. Selain itu, Qi elemen api yang menyala-nyala di dantian pusatnya juga telah tumbuh jauh lebih besar. Benih Qi yang ditenagai oleh kekuatan apinya telah tumbuh lebih dari 2 kali lipat dibandingkan ukurannya tadi malam, dan telah berubah warna dari samar menjadi kuning tua. Ia terus-menerus mengeluarkan Qi dan membangun kembali kolam dantian pusatnya, sehingga memberinya kekuatan yang sangat unik. Tindakan mengolah Qi yang berapi-api dan sedingin es, yang sama sekali berbeda, memberi Ding Hao manfaat yang sulit untuk dijelaskan. Kekuatan dingin dan berapi-api yang terletak di dantian bawah dan tengahnya bertolak belakang, dan mereka saling tolak-menolak dan melengkapi satu sama lain pada saat yang sama. Dengan cara ini, mereka mencocokkan teori yin dan yang disebarkan oleh seni bela diri di dunia ini. Selain itu, dalam hal memberi nutrisi pada tubuhnya, efek gabungan ini jauh lebih menakjubkan daripada sumber Qi lainnya.
Ding Hao memiliki ilusi bahwa dia tampaknya terus bertambah kuat setiap detik dan menitnya. Manifestasi ganda suci dari pedang dan pedang memang merupakan sebuah konstitusi yang tiada taranya. Sangat tepat untuk menyebutnya, sebagai manifestasi suci, aku merasa seperti sebuah mobil balap yang dilengkapi dengan dua mesin super pada saat yang sama. Begitu aku berangkat, semua orang akan hanya memakan debuku. Ding Hao mau tidak mau menyuarakan apresiasinya. Dia telah melatih dua dantian dan dua jenis ki kurang dari sehari tetapi telah mengalami keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Haha, ini baru permulaan. Saat level seni bela dirimu terus meningkat, kamu akan merasakan efek manifestasi suci yang lebih menakjubkan, kata Master Pedang, dia akhirnya mulai berbicara setelah lama terdiam. Apakah kamu sudah keluar dari retret, wanita gila? Apakah ini berarti kamu sudah mengetahui keajaiban, teknik satu pedang untuk memulai perjalananmu? Kata sang Master Pedang. Dia telah kesepian selama beberapa waktu dan akhirnya menemukan kesempatan untuk berdebat. Dia sengaja menggoda dan mengolok-olok suara wanita itu. Ding Hao juga penuh harapan. Jika Master Pedang dapat menyelesaikan teknik satu pedang menjadi perjalananmu, dia akan berhasil mengalahkan Ren Meridian di jalur 6 meridian kecilnya mulai sekarang. Wahahaha, itu wajar saja. Bagaimana panduan kecil tentang teknik pedang tingkat manusia bisa mengikatku? Kata Master Pedang sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Ini adalah panduan teknik pedang yang kecil, tapi itu juga membuatmu berpikir sepanjang hari. Namun kamu masih boleh saja menyombongkan diri. Sang Master Pedang mengejek dengan nada mengejek. Sialan kamu, Tuan tercela. Apakah kamu mencari masalah? Master Sabre menjadi sangat marah. Apa yang kamu tahu? Semakin dasar teknik pedangnya, semakin kecil peluang seseorang membangkitkan esensi yang terkandung di dalamnya. Inilah yang disebut, mantra yang paling benar adalah yang paling sederhana. Pernahkah kamu mendengarnya ini sebelumnya, dasar bocah kebesaran? Sang Master Pedang tetap diam, kejadian yang sangat jarang terjadi. Jelas sekali, dia tidak kembali sama sekali atas apa yang baru saja dikatakan oleh Master Pedang. Master Pedang akhirnya mendengus angkuh saat melihat musuh lamanya akhirnya terdiam. Baru pada saat itulah dia melanjutkan, Ding kecil memerlukan panduan teknik pedang sempurna yang dapat melengkapi kitab suci pencarian pedang Taixuan, untuk memicu dantian kedua dari manifestasi ganda suci pedang dan pedang. Tentu saja, aku harus mengeluarkannya, beberapa upaya untuk menyelesaikan teknik satu pedang untuk memulai perjalananmu. Ding Hao merasa tersentuh mendengarnya. Master Sabre memang telah melalui banyak kesulitan untuk membantunya dan telah menghabiskan banyak upaya pada manual yang tidak lengkap. Teknik pedang itu memang lumayan. Aku bilang bahwa aku cukup familiar dengannya, dan aku sudah menyelesaikannya untukmu. Baiklah, Ding kecil, dengarkan baik-baik. Ini adalah teknik pedang yang telah aku tambahkan. Master Sabre membual sedikit sebelum menjelaskan teknik satu Sabre untuk memulai perjalanan Anda yang telah selesai secara detail kepada Ding Hao. Master Pedang jelas tahu bahwa ini adalah momen yang sangat penting dan tidak mengganggu mereka sama sekali. Setelah beberapa lama, Ding Hao mengangguk, menandakan bahwa dia telah memahami semua tentang kedalaman teknik pedang. Terima kasih banyak telah melalui semua masalah ini, peri saber. Saya tidak bisa cukup berterima kasih, kata Ding Hao. Dia benar-benar berterima kasih. Kemudian, dia dengan hormat menyentuh tanah dan membungkuk kepada Master Pedang, yang ada di pikirannya. Meskipun teknik pedang baru ini juga disebut teknik satu pedang untuk memulai perjalananmu, dan meskipun intinya pada dasarnya masih berasal dari manual yang tidak lengkap, pada kenyataannya, esensi sebenarnya sangat jauh dari salinan asli yang tidak lengkap. Seolah-olah Master Pedang telah secara khusus membuat serangkaian teknik pedang yang benar-benar baru untuknya. Selain itu, teknik satu pedang untuk memulai perjalanan Anda yang baru ini telah melampaui nilai aslinya dan benar-benar mampu melengkapi kitab suci pencarian pedang Taixuan tingkat manusia. Dia bisa memperlakukannya sebagai metode sempurna untuk teknik pedang pertamanya. Sabre Master jelas menghabiskan banyak perhatiannya pada manual ini. Hahaha, kamu masih cukup tanggap, Ding kecil, kata Master Pedang dengan bangga sambil tertawa keras. Ini hanyalah panduan yang tidak lengkap pada tingkat manusia. Ini bukan keterampilan sihir tingkat dewa. Apa yang membuat kita senang? Kata sang Master Pedang. Dia sudah terlalu lama mengendalikan dirinya dan akhirnya bisa berbicara dan berdebat sekarang. Jika kamu mampu, buatlah satu set teknik pedang juga, Master tercela. Aku terlatih dalam ilmu pedang.
Karena kamu tidak bisa membuat metode teknik pedang, tutup perangkapmu untukku. Kamu, keduanya mulai berdebat lagi, seolah-olah itu sangat menyenangkan mereka. Ding Hao sudah kehilangan rasa hormat terhadap dua suara sebagai orang yang lebih tua pada saat ini. Sebaliknya, dia merasa suara pria dan wanita yang berasal dari misterius itu terasa lebih manusiawi dan hangat baginya sekarang. Setelah menghabiskan banyak waktu menunggu dua suara yang suka memerintah itu mereda, Ding Hao akhirnya mulai berlatih teknik satu pedang untuk memulai perjalanan Anda. Menurut persyaratan mantra teknik pedang, Ding Hao menyalurkan benih ki berapi-api di dantian pusatnya dan membagi sebagian dari kekuatan berapi-api untuk mulai menghancurkan jalur kemeridiannya yang terletak di bagian pertama dari 6 jalur kecilnya, jalur kecil miliknya Ren Meridian. Sekali lagi, keterampilan pemahaman seperti iblis dan kecepatan pelatihan Ding Hao terbukti benar. Ren Meridian, jalur pertama dari 6 jalur kecil, berasal dari inti dantian pusatnya dan lebih panjang dari 12 jalur utamanya. Ada 18 lubang yang terdapat di dalamnya, tepat 2 kali lipat dari jalur pertama yin kecil tangan, jalur pertama dari 12 jalur utama.